Kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, kita lanjutkan konten The Legend of Neverland ya guys ya. Di konten ini Mas Jul akan membahas untuk hal-hal yang harus kalian hindari atau teman-teman hindari di dalam top liga ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang buat teman-teman yang baru bermain atau istilahnya yang belum terlalu paham untuk tentang top liga atau The Summit. Itu di sini Mas Jul akan sedikit bercerita atau sedikit menjelaskan ya teman-teman ya. Ada beberapa hal yang harus kita hindari atau wajib kita hindari. Oke, yang pertama teman-teman itu harus paham di top liga atau The Summit itu Fairy memang tidak diikutkan teman-temanku ya. Tapi bukan berarti Fairy itu tidak penting teman-teman. Nah ini kadang ada yang salah kaprah gitu ya teman-teman ya. Di sini, di top liga itu bukan berarti kalau tidak membawa Fairy itu, Fairy-nya tidak penting, bukan begitu ya teman-temanku ya. Jadi di top liga itu tetap efek dari Fairy, efek dari SEO ya, SEO Fairy itu tetap akan aktif teman-temanku. Jadi buat teman-teman, kemarin ada yang tanya ke Mas Jul, "Mas, di top liga kan nggak bawa Fairy ya, berarti Fairy-nya istilahnya kita, pakai apa aja nggak apa-apa ya?" Ya nggak bisa gitu teman-temanku ya. Jadi efek, Fairy itu tetap akan ada yaitu SEO-nya ya teman-teman. Jadi makanya, Mas Jul selalu ingatkan buat teman-teman untuk setiap, dari level 0 waktu Mas Jul membuat server baru di 622 ini, Mas Jul kan selalu ingatkan untuk persiapkan Fairy-nya teman-temanku ya. Jadi, kalau kalian mau main elemen, ya sudah elemen aja, jangan, fokus ke holy gitu ya teman-teman, jangan tergoda ke holy gitu ya. Buat teman-teman yang istilahnya F2P seperti Mas Jul ya istilahnya yang player fun to play aja ya gitu ya, nggak perlu istilahnya spender keras nggak gitu ya. Kalau buat teman-teman yang spender keras ya nggak apa-apa, mau ke holy mau ke elemen itu bebas kalau spender keras ya. Tapi kalau seperti buat teman-teman yang seperti Mas Jul istilahnya ini ya, itu istilahnya F2P fun to play ya, istilahnya kita bermain dengan senang-senang aja itu kita harus fokuskan teman-teman gitu ya. Itu yang sering kesalahan. Kenapa? Akhirnya kalau teman-teman itu masih mencampur-campurkan, belum ready untuk Fairy-nya, di level 100 itu masih 100 sampai 110 itu masih ada hanya 4 ya atau 3 Fairy elemen. Lalu 120 itu bahkan belum ada 5, itu teman-teman akan kesusahan di top liga teman-teman. Makanya ada yang bilang, "Mas, kok BP ku lebih tinggi tapi di top liga kok kalah?" Mungkin teman-teman pakainya masih 3 elemen 1 holy gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena memang BP-nya tinggi teman-teman, karena BP dari holy-nya ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan statusnya itu akan lebih tinggi yang teman-teman gunakan SEO elemennya aja. Jadi misalnya bawa 5 Fairy yang sama, mau api, mau angin, mau tanah, mau air ya. Dibandingkan dengan yang 3 elemen plus 1 holy itu pasti akan lebih tinggi statusnya yang menggunakan 5 Fairy teman-teman. Bisa dilihat nanti Mas Jul berikan ya Fairy-nya Mas Jul ya. Fairy-nya Mas Jul itu tetap masih ada satu yang kuning, bintang 1 Fox Glove-nya itu bintang 1 kuning teman-teman. Tapi karena udah 120 ya Mas Jul pakai jadi menggunakan 5 tanah gitu ya teman-teman ya. Jadi Fox Glove-nya memang ini agak tertinggal karena nyari nyari Fairy untuk ditukarkan belum dapat teman-teman gitu ya. Jadi tetap Mas Jul pakai jadi menggunakan 5 Fairy, bintang kuningnya 1 ya. Nanti setelah 130 itu menggunakan 16. 130 itu menggunakan 6 elemen bukan 6 Fairy yang sama dulu, 1 elemen itu bisa worth it sampai 150-an teman-temanku ya gitu. Jadi 4 asisnya itu bisa menggunakan elemen lain gitu ya. Jadi buat teman-teman persiapkan 6 Fairy yang 6 Fairy yang elemennya sama untuk persiapan itu sampai 150 bahkan sampai 160 pun masih worth it itu ya. Sampai 160 itu masih worth it gitu ya teman-teman. Jadi 6 Fairy kalau bisa maksimalkan ya teman-teman. Kalau elemen itu lebih mudah dimaksimalkan karena kita punya pertukarannya ya, kecuali kalau untuk Fairy banner ya, Fairy banner misalnya untuk tanah ini Mas Jul contohkan seperti Eritana, Bird of Paradise itu kan Daisy ya, itu nggak ada di pertukaran ya. Tapi kalau untuk seperti Scabies, Marigold, Anyelir ya, Anyelir, Foxglove itu bisa teman-teman up terus ya gitu ya. Istilahnya kalau dapat yang bisa ditukar, tukarkan gitu ya teman-teman ya.
Jadi yang harus dihindari dari teman-teman itu adalah tidak fokus pada satu elemen ya. Itu juga salah satu kesalahan yang sangat fatal untuk nanti di top liga teman-teman. Jadi saat top liga teman-teman masih menggunakan 3 elemen plus 1 holy ya, itu akan sangat fatal ya gitu ya. Karena apa? Karena di top liga itu kita tidak bermain fairy-nya, tapi kita bermain SEO-nya teman-temanku ya. Jadi memang BP kalau misalnya kalian bandingkan tiga elemen plus 1 holy, pasti akan lebih tinggi yang 3 elemen plus 1 holy teman-teman ya. Dengan catatan bintangnya sama gitu ya, pasti akan lebih tinggi yang menaruh holy-nya gitu ya. Memang SEO holy itu BP-nya tinggi sekali teman-teman. Makanya kalau teman-teman ada yang tanya ke Mas Jul kalau untuk di TLON untuk dapat BP tertinggi main apa? Main holy teman-temanku gitu ya. Itu pasti BP kalian akan wah melambungnya tinggi sekali gitu ya, berbeda dengan yang tanah ya. Yang kedua adalah api ya, itu ya tertinggi kedua, lalu ketiga angin, keempat air ya, kelima tanah ya kalau nggak salah, atau tanah dulu baru air, Mas Jul agak lupa itu ya, kurang lebihnya itu. Oke, itu salah satunya ya teman-teman ya. Oke, yang kedua, yang kesalahan yang harus kita hindari ke yang kedua itu teman-teman keliru dalam membawa will core-nya teman-temanku ya. Ini sering sekali terjadi. Bahkan ada teman satu servernya Mas Jul ya, di top liga itu membawa spirit mantra. Jadi pemahaman untuk will core itu masih sedikit kurang ya teman-teman ya. Mungkin karena apa? Karena belum paham atau gimana ya. Untuk di top liga Mas Jul itu tidak menyarankan untuk teman-teman itu membawa spirit mantra ya teman-teman ya. Kenapa? Spirit mantra itu aktif saat fiery kalian juga aktif ya teman-teman. Itu menambah attack dan defense, itu memang bagus teman-teman, tapi itu tidak akan aktif kalau teman-teman bermain top liga teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih suka membawa spirit mantra untuk dalam top liga itu mulai diganti ya teman-teman. Diganti, jangan mulai, istilah diganti ya. Lalu gantinya apa Mas Jul? Oke, di sini Mas Jul itu menggunakannya adalah Slaughter, Unbreaker, dan Blessing teman-teman ya. Nah itu yang Mas Jul gunakan, itu bisa buat teman-teman untuk referensi aja, istilahnya Mas Jul menggunakannya itu, atau mau teman-teman mau ikutin juga monggo, nggak apa-apa. Kenapa kok masih ada campur Mas Jul ya? Gini teman-teman, untuk di top 3 Mas Jul itu biasanya menggunakannya itu Slaughter ya, Slaughter, 2 core Slaughter, 1 core Blessing, 1 core Unbreaker gitu ya teman-teman. Jadi kan 4 ya. Jadi Slaughternya itu kalau di sebelah Mas Jul kan sudah bisa 11 ya. Jadi biasanya itu level 11 Slaughter, 6 Blessing, dan 5 Unbreaker. Lah kalau di sini ini kebalik teman-teman, menggunakan 2 Slaughter itu hanya menghasilkan level 3 ya teman-teman ya. Level 3 Slaughter, level 2 Blessing, dan level 2 Unbreaker, dan level 3 Blessing teman-temanku. Jadi memang core-nya di 622 ini Mas Jul parah ya, termasuknya ini parah sekali, betul parah sekali ya gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau niru core-nya silakan, monggo, nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk bahan referensi juga nggak apa-apa, misalnya kurang cocok, Mas aku nggak cocok dengan blessingnya, aku nggak suka menggunakan blessing, aku sukanya full damage, nggak apa-apa. Tapi Mas Jul ingatkan ya teman-teman, blessing walaupun teman-teman itu kurang cocok ya, menurutnya Mas Jul itu di top liga itu penting, perlu ya. Jadi salah satu sarana core untuk menambah agar kita lebih survive ya, lebih tebal, lebih survive ya teman-teman gitu. Apalagi misalnya yang mainnya semi tank gitu ya, atau saya hybrid ya, atau bisa dibilang all rounder itu menurutnya Mas Jul sangat wajib untuk membuat si blessing ini, membawa blessing ini ya gitu teman-temanku ya. Jadi yang kedua adalah hindari kesalahpahaman untuk membawa core ya teman-teman. Jadi teman-teman alangkah baiknya itu coba baca menyeluruh ya. Misalnya kurang paham bahasa Inggris ya rubah ke bahasa Indonesia, kan ada ya teman-teman ya gitu ya. Jadi lebih paham gitu ya. Jadi Mas Jul menggunakannya bahasa Indonesia teman-teman karena takut keliru dalam mengartikannya. Oke ya. Yang kedua, yang ketiga itu
teman-teman mainnya itu langsung tabrak ya teman-teman ya. Misal mainnya itu tidak lari ya gitu ya. Kalau di top liga ini ya mau nggak mau kita harus run hit ya teman-teman. Jadi lari pukul istilahnya lari serang ya teman-teman. Kalau memang teman-teman mampu tabrak, kalau misalnya lawannya keras itu jangan ditabrak teman-teman gitu ya. Jadi harus ada strategi yang tepat itu ya. Jadi hal-hal yang harus dihindari yang ketiga adalah maju tanpa strategi, itu harus dihindari ya teman-teman ya. Karena top liga ini kita tidak membawa fairy, jadi betul-betul hanya skill ya. Jadi pengaturan skill pet yang dibawa atau Pokemon yang dibawa, lalu penataan skill ya, lalu memperhitungkan cooldown dan sebagainya, memaksimalkan skill aktifnya, pasifnya, itu sangatlah penting ya teman-teman tuh ya. Ini kadang yang sering dilupakan oleh teman-teman gitu ya. Jadi 3 hal itu yang menurutnya Mas Jul masih sering di top liga itu, yang masih kadang-kadang ada teman Mas Jul yang masih seperti itu ya. Jadi ini Mas Jul mengatakan ini ya, semoga bisa saling membantu dan sharing-sharing ya teman-teman, bukan bermaksud apa-apa Mas Jul ya. Oke, pertandingannya sudah selesai ini untuk top liga ya. Jadi sekarang tinggal masuk divisi ya teman-teman. Jadi pembagian divisi kita lihat akan masuk di divisi berapa ini ya. Oke, divisi 2 teman-temanku. Jadi kalau ada teman-teman yang masuk di divisi 2, silakan komen ke Mas Jul ya. Oke, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, komen, dan subscribe, share video Mas Jul sebanyak-banyaknya. Oke, see you.